Selamat pagi semuanya. Pagi Kak. Pagi Kak. Pertama-tama Kak ingin mengucapkan terima kasih kepada adik-adik semua yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung, berkumpul di dalam konseling kelompok. Sebelum kita memulai kegiatan konseling kelompok ini, marilah kita berdoa. Doa selesai. Nah, sebelum kita memulai, Kakak mau kita satu-satu perkenalan nama dulu. Jadi perkenalan namanya itu sebutkan namanya nama panggilan aja, nggak usah nama lengkap. Nama sama hobi lah. Nama sama hobi. Yuk siapa yang muluan? Kak, tunjuk tangan. Saya Kak. Perkenalkan nama saya Anas, hobi saya bola voli. Udah. Namanya manjang. Nah, lanjut. Lanjutlah. Perkenalkan nama saya Fahrul, hobi main game. Perkenalkan nama saya Wibi, hobi main voli. Perkenalkan nama saya Rizky, hobi sepak bola. Perkenalkan nama saya Sofia, hobi badminton. Perkenalkan nama saya Eka, hobi badminton. Ya, perkenalkan nama kakak Rani, hobi nonton. Nonton drakor, nonton film. Oke, kita kan udah perkenalan nama nih. Jadi kakak mau menjelaskan sedikit peraturan dalam kelompok kita. Nanti setelah kita melakukan tahap kegiatan, sebelum adik-adik mengemukakan pendapatnya, kakak mau adik-adik tuh tunjuk tangan, kak saya kak gitu. Terus kemukakan pendapat sesuai dengan kata-kata yang baik dan bertata krama yang baik. Di sini kakak juga akan mengadakan ice breaking. Sebelumnya ada tahu nggak apa itu ice breaking? Enggak. Semacam ice breaking itu semacam permainan pemanasan. Jadi bersepeda tuh relax, bersepeda tuh nggak tegang kali. Nah, permainan kali ini tuh unik. Jadi kakak mau satu-satu sebutkan nomor handphone kalian, terus kawannya itu nebak kayak gini. Di nomor handphone kalian itu angka berapa yang nggak ada? Masuk misalnya gini. Nomor handphone kakak 082277563404. Angka berapa yang nggak ada di nomor handphone kakak? Nah gitu. Satu nggak ada, bisa nggak? Pak. Ya, harus bisa. Oke, kita mulai dari Eka. Sebutkan nomor handphonenya, nanti teman-teman nebak gitu. Angka berapa yang nggak ada? 082255848529. Angka berapa yang nggak ada? 1, Angka 2, berapa? 6. Anak? 1, Farul? 8. Bodoh. 7, 2. 2. Betul. Coba sebutin. 08 082255848529. 6 yang nggak ada ya. Tapi benar. Selanjutnya Rizky. Nomor handphonenya sebutin. 081370746564. Angka berapa yang nggak ada? 9. 9. Oh aja. Nggak apa-apa, sama nggak apa-apa. 9. 2. Nah, 2, adik 2. Sebutin. 081370746564. Iya, 2 yang nggak ada. 2 sama 9. 6. 6 enggak ada tadi. Selanjutnya Anas. 082273365306. 9. 1, 7 9 2. 2. Sebutin Anas. 082273365306. Ada 7. 9 enggak ada. 91 2. Sekarang giliran Farul. 082180374895. Angka berapa, Dik? 4. 6. 0. 3. 0 ada. Ada. Udah sebutin nomornya. 082180374895. 6 ada. Bibi terakhir.
0822 8053 2379. Nomor berapa? 4. 6. 4. Rizky? 2. Oke. Nah, jadi kita kan udah selesai melakukan ice breaking, kita udah selesai melakukan pemanasan. Di sini kakak akan menjelasin. Mungkin adik-adik pada bingung gitu, sebenarnya di sini tuh ngapain gitu, apa yang kita lakukan. Nah, di sini tuh namanya konseling kelompok. Konseling kelompok itu kita tuh di sini memanfaatkan kelompok yang ada ini untuk membahas masalah anggota kelompok. Nah, jadi itu nanti adik-adik satu-satu mengemukakan masalah yang kalian alami itu apa. Nah, nanti kita tuh sama-sama merembukkan masalah siapa yang kita pilih untuk kita kita bahas. Nah, kemudian nanti satu-satu dari kalian mengemukakan solusinya gitu. Paham kan? Nah, tujuannya itu di sini tuh bermanfaat buat kalian. Apalagi kalian ini anak-anak SMA ya. Sebelumnya di sekolah pasti udah ini ya, apa itu sering kerja kelompok, sering nggak? Sering. Pernah kan? Nah, apalagi nanti kan kalau masuk jenjang ke perkuliahan, hal-hal kayak gini tuh setiap hari kalian lakukan, mengemukakan pendapat, berargumentasi. Itu penting, maksudnya itu bermanfaat buat kalian karena meningkatkan kepercayaan diri kita ngomong di depan teman-teman ataupun di depan orang. Terus berani untuk berkomunikasi lebih baik, mengemukakan pendapat, lebih percaya diri. Apalagi kalian tuh laki-laki yang kemudian hari itu nanti kan jadi pemimpin gitu, dan buat cewek-ceweknya pun juga berguna ya. Oke. Di dalam konseling kelompok ini kita tuh ada namanya asas kerahasiaan. Apa itu asas kerahasiaan? Jadi semua permasalahan kita yang ada di sini tuh harus dirahasiakan oleh kakak dan juga anggota kelompok. Jadi masalah ini, apa yang kita bahas ini tuh nggak boleh sampai ada yang tahu. Pokoknya yang tahu kan kita aja. Nah, di situ juga ada asas kesukarelaan, yaitu kerelaan kalian untuk mengikuti bimbingan kelompok ini. Kakak tadi udah menjelaskan caranya kan, tata pelaksananya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Sampai sini. Nggak ada sih. Berarti udah paham semua kan? Udah. Oke. Kita masuk ke tahap kegiatan, satu-satu kemukakan masalahnya. Jadi saya itu anak kos, air di kos itu kurang lancar, jadi sulit untuk melakukan aktivitas seperti mencuci piring dan mencuci baju. Nah, selanjutnya Di masalahnya saya rankingnya turun gara-gara nggak ngerjakan tugas dan kebanyakan main game. selanjutnya Masalah saya sih susah bangun pagi aja. selanjutnya Rizky, boleh? Masalah saya susah tidur. Susah tidur malam gitu ya. Tapi Masalah saya terlalu boros. terlalu boros. Oh. Eka, selama daring susah kuotanya kak, nggak dapat kuota belajar dari pemerintah. Oke, di sini kan adik-adik udah mengungkapkan masalahnya masing-masing. Nah, jadi kita pilih masalah siapa yang akan kita bahas sesuai kesepakatan adik-adik bersama. Harus sih. Yang lainnya setuju nggak? Paru. Adik Setuju. setuju. Adik setuju. Nah, berarti kita nih bahas masalah Parul. Rankingnya turun karena nggak mengerjakan tugas sama Banyak main game. game. Nah, kakak minta satu-satu dari kalian apa sih solusinya buat Parul biar supaya dia tuh nggak ngulangin hal yang sama lagi di kemudian hari. Saya kak. Nah, silakan. Seharusnya Parul itu ini menggunakan waktu luangnya untuk kayak kerjakan tugas, belajar dan yang lebih bermanfaat lah gitu. Yang lain? Iya, Kak. Oke, Mas. Ya, kalau saya sih cuma satu sih kak, mengurangi bermain game juga. Oke. Iya, boleh. Saya sarankan untuk mengurangi main gamenya sama untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Adik. Sofi? Sofi? Enggak, Eka? Udah disampaikan semua. Oke. Ketiga dari teman kalian tuh sudah mengemukakan solusinya. Nah, kalau dari kakak sendiri, sebaiknya tuh Parul itu buat ini jadwal. Berapa jam main game, berapa jam belajar. Jadi memang namanya kalau kita main game pasti
keasikan yang lupa waktu. Pasti itu. Makanya dibuat jadwal kayak misalnya satu hari ini aku tuh main game dari jam sekian sampai jam sekian, selebihnya belajar, ngerjain tugas. Terus sama buat kayak gini, kalau aku nggak ngerjain tugas, efeknya apa? Yaitu tadi rankingnya turun, nilainya turun. Itu kan dampaknya buat kalian gitu, saya dampaknya buruk gitu. Jadi kedepannya kan udah besar nih, buat jadwal sehari-hari berapa jam main game, berapa jam belajar, jadi biar supaya nggak ada keasikan main game terus. Nah, dari Parulnya sendiri kan teman-temannya udah ngasih solusi nih, jadi Parulnya kedepannya harus gimana biar supaya hal itu nggak terulang lagi? Ya harus ngurangi main game Kak. Nguranginya dengan gimana? Nguranginya ya pakai waktu terbatas gitu. Iya. Orang tua apa nggak marah gitu main game terus? Marah. Marah sih kan. Jadi kita ini sudah selesai membahas permasalahan teman kita. Kita sudah sampai pada tahap terakhir, tahap pengakhiran. Nah, kakak di sini tuh minta kalian melakukan BMB 3. Pasti kalian bingung apa itu BMB 3? BMB 3 itu singkatan dari berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab. Jadi itu kayak gini. Berpikir, aku berpikir kalau masalah Parul ini tuh masalah yang berat atau masalah sepele. Aku merasa aku tuh kalau jadi Parul apa yang kalian rasakan gitu. Terus tindakan kalian apa gitu. Posisikan diri kalian tuh seperti dia. Terus aku bertanggung jawab sama diriku sendiri untuk nggak mengulangi hal yang seperti itu lagi. Bisa kan? Bisa. Masalah Farul ini memang berat karena kan nilai dia turun. Ya, Rankingnya tuh bermain gamenya tetap lebih, jadi ya masalah menurut berat saya ya. berat. Merasa Kalau saya rasa ya Kak, Fahrul itu harus berubah ya kan, karena kan harus memperbaiki nilai, jadi harus mengurangi main game. bertindak. Tindakannya untuk kedepannya gimana? Untuk si Farul ini untuk tidak mengulangi kedepannya lagi. Bersikap. Saya bersikap empati Masalahnya Farul. Oke. Bertanggung jawab. Yang menurut saya ya dia tuh harus berubah dan tidak melakukan kesalahan kedua kalinya. Betul. Nah, tadi kita kan udah membahas tentang BMB 3, bagaimana sikap kalian mengenai masalah teman kita. Selanjutnya, kakak mau perwakilan aja deh masing-masing dari kalian untuk mengungkapkan kesan kalian tentang konseling kelompok ini. Oke. Pesan saya sih untuk konseling kelompok ini bagus sih, mempererat saudaraan. Terus bagi kita kan laki-laki itu menjadi seorang, maksudnya di kedepan harinya bakal menjadi pemimpin. Kalau untuk ngomongkan sesuatu atau membicarakannya harus lebih yakin dan lebih percaya diri. Intinya lebih percaya diri ya kalau kita ngomong sama nggak usah lah sama orang lain. Kadang kita di kelas aja ngomongnya masih malu-malu kan. Kakak pun juga ngerasa kayak gitu. Nah, adanya konseling kelompok ini tuh ya biar supaya untuk melatih kita untuk lebih percaya diri lagi, lebih berani lagi. Oke. Pertama, kakak ingin mengucapkan terima kasih kepada adik-adik semua yang telah mengikuti konseling kelompok ini dengan baik, dengan kondusif, dengan aktif. Kakak berterima kasih banyak. Selanjutnya konseling kelompok ini sudah selesai dengan berakhirnya sesi tahap kegiatan, tahap pengakhiran, berakhir juga konseling kelompok kita. Kakak mengucapkan terima kasih dan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.